Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Pernahkah kalian melewati jalan yang seharusnya lurus, tapi terasa seperti tidak ada ujungnya? Malam ini, kami akan membagikan sebuah kisah tentang rombongan wisata yang tersasar di tengah alas roban dan pulang tidak dalam keadaan yang sama. Inilah Tersasar di Alas Roban. Malam itu, jalanan menuju alas roban terlihat lengang. Hanya cahaya lampu bus yang membelah gelapnya hutan. Mesin bus berdengung stabil. Di dalamnya, suasana justru sangat ramai. Tawa, musik keras, dan obrolan saling bersahutan. Rombongan wisata itu terdiri dari anak-anak muda kota, sekitar 20 orang, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah liburan. Di kursi paling depan, supir bus bernama Pak Darto terlihat berbeda. Wajahnya tegang, matanya sesekali melirik ke kaca spion. Tiba-tiba, ia mengurangi kecepatan. Sebentar lagi, kita akan memasuki kawasan alas roban. Suaranya berat. Beberapa penumpang menoleh, tapi sebagian besar masih sibuk tertawa. Pak Darto melanjutkan, "Tolong bicara yang sopan. Jangan berisik. Lebih baik banyak berdoa dan berzikir agar bisa selamat melewatinya." Hening sejenak. Lalu, wow, sorakan keras menggema. "Pak, ini bukan film horor," teriak salah satu pemuda sambil tertawa. "Tenang aja Pak, kita ini anak kota," sahut yang lain. Musik kembali dinyalakan, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pak Darto menarik napas panjang. Kalian semua gak ada yang percaya padaku. Akibatnya akan kalian rasakan sendiri," gumamnya pelan. Di kursi tengah, seorang gadis bernama Rani terlihat tidak nyaman. "Kok aku merinding ya?" bisiknya ke temannya Siska. "Ah, itu mah sugesti aja," jawab Siska santai. Bus terus melaju. Masuk lebih dalam, pepohonan mulai rapat. Jalan semakin gelap. Lampu jalan hampir tidak ada. Angin terdengar aneh, seperti berbisik. Tiba-tiba, lampu dalam bus berkedip. Sekali, 2 kali. Listriknya kenapa?" tanya seseorang. Pak Darto tidak menjawab. Matanya terpaku ke depan. Karena di kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok tinggi, tidak bergerak, dan tidak memiliki wajah. Pak Darto langsung menginjak rem perlahan. "Kenapa berhenti, Pak?" teriak seseorang. "Depan ada orang," jawabnya pendek. Semua penumpang mulai melihat ke depan. Namun, "Apa sih Pak, gak ada apa-apa," kata salah satu pemuda. Rani mengerutkan kening. Aku lihat," suaranya gemetar. Tapi sebelum ia melanjutkan, sosok itu hilang. Begitu saja. "Udah Pak, jalan aja," kata mereka. Dengan ragu, Pak Darto kembali menginjak gas. Bus melaju lagi. Namun, suasana mulai berubah. Musik dimatikan. Beberapa orang mulai diam. Lalu tiba-tiba, kita tadi jumlahnya berapa?"
Tanya seseorang dari belakang. Ya sekitar 20-an lah. Sekarang kok kayak lebih banyak ya? Semua saling menoleh, menghitung. 1, 2, 3. Dan benar, jumlahnya lebih. Di kursi paling belakang duduk seseorang. Seorang wanita, berambut panjang. Wajahnya tertunduk. Tidak ada yang ingat dia naik. Kamu siapa? Ikut dari mana? Tanya salah satu pemuda. Wanita itu tidak menjawab. Hanya diam. Pelan-pelan, ia mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya dan tersenyum. Lalu, aku sudah dari dulu di sini. Lampu bus mati total. Jeritan memenuhi ruang. Ketika lampu kembali menyala, wanita itu hilang. Tapi seseorang di kursi belakang sudah tidak bernapas. Kepanikan mulai terjadi. "Putar balik, Pak! Putar balik!" Namun Pak Darto hanya berkata pelan, "Kita tidak bisa keluar." "Kenapa?" Jalannya sudah berubah. Semua melihat keluar jendela. Dan benar, jalan yang mereka lewati kini bukan lagi jalan biasa. Aspalnya retak, pepohonan terlihat seperti melengkung ke arah bus, seolah-olah mengawasi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Namun, setelah 1 jam berlalu, jam itu masih menunjukkan pukul 11. "Ini nggak mungkin," gumam Rani. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara. Ketukan. Tok, tok, tok. Di jendela. Semua menoleh. Di luar, ada banyak wajah menempel di kaca. Wajah-wajah pucat tanpa ekspresi. "Jangan lihat!" teriak Pak Darto. Tapi sudah terlambat. Salah satu pemuda menatap terlalu lama dan matanya berdarah. Ia menjerit histeris. Sementara di luar, wajah-wajah itu mulai tersenyum. Bus terus berjalan, tanpa arah, tanpa tujuan. Jam di dashboard masih menunjukkan pukul 11 malam. Tidak berubah, tidak bergerak. Di dalam bus, suasana sudah tidak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada musik. Hanya suara nafas, cepat, panik, dan tidak sinkron. Rani mulai sadar. "Apa kita bakal mati, Pak?" Rani menangis. "Pak, ini bukan cuma kita ya?" bisiknya dengan terisak. Pak Darto tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, namun tangannya gemetar di setir. Bus berhenti mendadak. Tidak ada suara mesin, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Sunyi. Seperti dunia berhenti bernafas. "Kenapa berhenti, Pak?" Di depan mereka, ada gapura tua, bertuliskan sesuatu. Tulisan itu terlihat berubah-ubah. Namun akhirnya terbaca jelas. "Selamat datang kembali." "Ini tempat apa, Pak?" bisik Rani. Pak Darto menutup mata. Lalu ia menatap ke depan. Lama. Sangat lama. Lalu pelan dia berkata, "Tadi saya sudah bilang, jangan berisik, jangan sembarangan. Malah disoraki. Tempat ini yang tidak seharusnya kita masuki." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Ran, masih ada tempat kosong." Rani menegang. Itu suara Siska, namun nadanya kosong. Rani menoleh perlahan. Siska duduk di kursinya, menunduk. "Sis, kamu gak apa-apa kan?" Siska tidak menjawab. Pelan-pelan, kepalanya miring. Terlalu miring. Hampir patah. "Di sini enak loh," katanya lirih. "Kita gak mati kok."
katanya lembut. Nada suaranya terlalu tenang. Tapi sekarang kita lebih baik. Rani mundur perlahan, air matanya jatuh. Jangan dekat-dekat, tolong. Dia melihat keadaan Siska, pucat, matanya kosong, dan tersenyum lebih lebar. Bahkan terlalu lebar, hampir merobek wajahnya sendiri. Beberapa penumpang lain mulai bertingkah aneh. Ada yang tertawa sendiri, ada yang menatap jendela tanpa berkedip, ada yang berbisik padahal tidak ada lawan bicara. Pak, mereka kenapa? Suara Rani gemetar. Ran, jangan menatap keluar. Pak Darto terus menggenggam setir lebih kuat. Mereka tidak hilang. Lalu, mereka sedang dibuka. Dibuka. Belum sempat Rani bertanya lagi. Seluruh lampu bus padam. Gelap. Total. Rani berlari, menabrak kursi, menjerit. Namun Rani merasa lorong bus itu semakin panjang. Tidak ada ujungnya. Tapi di dalam gelap itu, terdengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan dari tubuh mereka sendiri. Suara retakan. Suara sesuatu bergerak di balik kulit. Lampu menyala kembali, dan semua orang masih ada. Tidak ada yang hilang. Namun, tidak ada yang sama. Seorang pemuda menyentuh wajahnya. Kulit gue kenapa dingin banget? Yang lain menatap tangannya sendiri. Pucat, kebiruan, seperti bukan milik mereka. Siska tersenyum. Terlalu lebar. Kayaknya kita nggak sendiri deh. Rani mundur. Pak, tolong berhenti. Saya mau turun. Pak Darto akhirnya berdiri. Pelan. Dan saat ia berdiri, terdengar suara krek, krek, krek. Seperti tulang yang tidak pas pada tempatnya. Ia berbalik, menatap seluruh penumpang. Kalian semua masih bisa keluar. Semua terdiam, dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Teriak seseorang. Pak Darto tersenyum tipis, senyum lelah. Atau kalian tetap di sini, atau kalian keluar dengan membawa sesuatu dari sini. Sunyi. Maksudnya apa itu? Panik mulai pecah. Tiba-tiba, salah satu penumpang berteriak, "Kepala gue!" Ia memegang kepalanya, dan semua melihat kulit di lehernya bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya, mendorong keluar. Rani menjerit, "Pak!" Pak Darto membuka pintu bus. Udara dingin masuk. "Sekarang turun, semua!" Tanpa pikir panjang, mereka berlari, saling dorong, saling tarik, turun dari bus. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, semua suara langsung hilang. Sunyi, hanya hutan dan kabut tipis. Saat mereka menoleh, bus itu masih ada, namun berbeda. Jauh lebih gelap, seperti menyerap cahaya. Di dalamnya, ada bayangan besar, bergerak, mengisi seluruh ruang bus. Dan dari dalam, terdengar suara berlapis. "Terima kasih, sudah membuka jalan." Pintu bus menutup sendiri, dan bus itu menghilang. Pagi hari, rombongan itu ditemukan warga. Semua selamat. Tidak ada yang hilang. Tidak ada luka besar. Hanya syok. Polisi datang. Mereka dimintai keterangan. Semua cerita sama. Tentang bus. Tentang suara. Tentang sesuatu di dalam tubuh mereka. Namun, dokter berkata, secara fisik mereka semua normal. Hari berlalu. Seminggu, 2 minggu. Semua kembali ke kehidupan masing-masing. Seolah semuanya sudah selesai. Namun, tidak ada yang benar-benar selesai. Rani berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Lama, sangat lama. Lalu, ia berkedip.
Dan di pantulan, matanya terlambat berkedip. Rani mundur perlahan. Napasnya memburu. Enggak! Tiba-tiba, senyumnya muncul dengan sendirinya. Perlahan, lebar. Padahal ia tidak tersenyum. Dari dalam tenggorokannya, terdengar suara. Bukan suaranya. Masih ada ruang. Di tempat lain, Siska sedang bersama teman-temannya. Tertawa. Normal. Namun saat ia menguap, mulutnya terbuka terlalu lebar. Dan di dalamnya, sesaat terlihat sesuatu bergerak. Satu persatu dari mereka mulai mengalami hal yang sama. Bukan kerasukan, bukan kesurupan, tapi ditumpangi. Beberapa bulan kemudian, sebuah bus wisata baru melintas. Rombongan baru, anak-anak muda, tertawa, berisik, persis sama. Salah satu dari mereka berkata, katanya ini alas robang angker ya? Yang lain tertawa, cerita doang. Di pinggir jalan, berdiri sekelompok orang. Diam, menatap bus itu lewat. Di antara mereka ada Rani, ada Siska, ada semuanya. Wajah mereka normal, tersenyum, namun mata mereka kosong. Saat bus itu lewat, mereka semua mengangkat kepala secara bersamaan dan berbisik pelan. Masih banyak tempat. Dan di dalam bus itu, tanpa disadari siapapun, salah satu kursi kosong perlahan terisi oleh sesuatu yang ikut naik tanpa pernah dilihat. Karena dari alas roban, tidak semua dibawa pergi. Sebagian dibawa pulang. Jadi, kalau suatu saat kalian melewati jalan gelap dan tiba-tiba merasa jumlah kalian bertambah, jangan langsung menoleh. Karena bisa jadi sesuatu sudah ikut bersama kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.